Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wiwi Nastri, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Singgahan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Eka Jayanti dari Guru Bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi Bu Eka ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum proses supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi di dalam kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal agar nanti Bu Eka dalam melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri serta bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Nah, dari percakapan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Eka. Adapun pertanyaannya untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Eka capai pada proses pembelajaran nanti apa? Baik Bu Wiwi. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 Bu. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah penggunaan kata, kalimat pada struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan dan menulis teks LHO sesuai dengan kaidah kebahasaan dan tanda baca yang tepat. Baik, itu berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Eka capai ya, yaitu untuk menelaah struktur teks LHO. Kemudian Bu Eka, ini untuk pertanyaan yang kedua. Nah, dari tujuan yang sudah ingin dicapai tadi, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Eka pada proses pembelajaran ini? Ya Bu, ada 2. Yang pertama, pengetahuan. Dari pengetahuan, peserta didik dapat menelaah struktur teks laporan hasil observasi Bu. Juga dapat menggunakan kata kalimat pada struktur teks laporan hasil observasi. Untuk segi keterampilan, peserta didik dapat menulis teks laporan hasil observasi dengan menuliskan beberapa rangkuman kata kalimat dalam bentuk artikel yang dikembangkan bisa menjadi sebuah buku tempel. Gitu Bu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah pada pengetahuan dan keterampilan Bu Eka ya. Oke, selanjutnya Bu Eka, ini untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, saya ingin mendengar bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Oke, di sini saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran PBL Bu, Problem Basic Learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode diskusi kelompok Bu, penugasan, serta ada tanya jawab. Baik, berarti nanti untuk proses pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan ke dalam kompetensi sosial emosional dengan model pembelajaran problem basic learning dan metode diskusi atau kelompok. Nah, dari yang pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, ini untuk pertanyaan berikutnya Bu Eka, bagaimana media pembelajaran yang akan Bu Eka pergunakan di dalam kelas nanti? Iya, di sini saya menggunakan media pembelajaran itu contoh beberapa teks LHO, kemudian ada presentasi dan juga LKPD, juga ada PowerPoint dan lab
laptop Bu pastinya. Baik, berarti nanti pemberian contoh dari observasi NHO, terus ada APD, ada laptop, dan tentunya ada PowerPoint. Oke, kira-kira ini BK, kapan akan melakukan pembelajaran tersebut di dalam kelas berapa, jam berapa, dan hari apa? Ya nanti gini Bu, di hari Rabu pada kelas 10.5 di jam ke-5.6 ada pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik, jadi nanti pada hari Rabu di kelas 10.5 jam ke-5.6 saya akan datang ke kelas Bu Eka, akan melakukan supervisi di kelas, dan saya akan mencatat dan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah kegiatan observasi Bu Eka, nanti kita adakan kegiatan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Oke, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini Bu Eka, kira-kira apa yang kita dapatkan hari ini Bu Eka? Baik Bu, dari sini saya dapat gambaran Bu. Nantinya pembelajaran apa yang akan saya lakukan, mulai dari strateginya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, dan media pembelajaran saya menggunakan apa. Di sini sudah ada gambaran Bu dari hasil percakapan kita. Baik, terima kasih Bu Eka atas waktunya hari ini sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan praobservasi. Sampai ketemu di hari Rabu di kelas 10.5 jam ke-5.6. Oke Bu Eka, terima kasih. Baik Bu. Demikian percakapan saya hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semangat pagi. Semangat pagi. Kalian ucapkan sekali lagi semangat pagi. Semangat pagi. Baiklah. Terima kasih semangatnya hari ini anak-anak. Pada pertemuan pada hari ini kemarin materi yang sudah kita sampaikan mengenai teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajarannya diantaranya yang pertama, peserta didik dapat menelaah struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah penggunaan kata, kalimat, dan struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat merumuskan dan juga menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ada tanda baca dan ada tanda menghubung. Baiklah, seperti biasa mereka akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok keripik, kelompok kedua singkong, kelompok ketiga apem, dan yang terakhir kelompok bunder. Baiklah, kita ucapkan bersama-sama. Masih ingat apa? Yang pertama Keripik, singkong, apem, bunder. kita nyanyikan bersama-sama. Ayo, kalau mereka ucapkan keripik, singkong, apem, bunder. Ulangi lagi. Keripik, singkong, apem, bunder. Digedok. Masih kurang semangat. Ayo lagi. Keripik, singkong, apem, bunder. Digedok. Baiklah, terima kasih, tepuk tangan. Baiklah, untuk masing-masing semuanya diharapkan membaca di paper. Layar di layar itu BK sudah jelaskan materi struktur teks laporan hasil observasi.
Yang pertama, struktur hasil observasi itu berisi tentang pernyataan umum. Coba dibaca kelompok singkong. Apa sih pernyataan umum itu berisi apa? Baik, ya betul. Yang dimaksud pernyataan umum itu berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Contohnya seperti adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Lanjut, yang kedua deskripsi bagian. Dibaca kelompok A kamu. Ya, dibaca kelompok A kamu. Ini berisi hal umum objek yang akan dilaksanakan secara praktis berdasarkan kesadaran tersebut. Ya. Berisi tentang objek yang akan dikaji. Berarti dijabarkan objek yang akan dikaji itu berupa apa garis besarnya. Kemudian pemahamannya tentang hal tersebut. Yang ketiga deskripsi manfaat. Kelompok kritik dibaca. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Baik. Deskripsi manfaat itu berisi manfaat bahwa setiap objek yang diamati memiliki fungsi. Fungsinya apa? Fungsi. Dari struktur itu kita sudah bisa memahami ya. Kalian sudah bisa memahami struktur bagian laporan teks hasil observasi. Baiklah, di sini BK ada beberapa contoh laporan hasil observasi. Contoh kalimatnya. Nanti BK minta kalian untuk menelaah ya, mana yang termasuk satu apa tadi? Pernyataan umum. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga manfaat. Nanti setelah kalian menelaah, kemudian presentasi satu persatu setiap kelompok. Kita bagikan dulu kelompok briefing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PRIPI akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hasil observasi. Yang pertama adalah benar rahasia analogi adalah benda besar yang pernah ditemukan adalah contoh definisi yaitu terdapat pernyataan. Selanjutnya, Nabi Samsul memiliki fitur keamanan dan menggunakan segi jari merupakan deskripsi bagian. Dan yang ketiga, makanan gunung-gunung adalah campuran tumbuhan sifat kecil dalam merupakan definisi yaitu pernyataan umum. Yang keempat adalah suara penyanyi itu yang tidak enak didengar adalah deskripsi bagian. Yang kelima adalah setiap seluruh bagian tubuh kunang-kunang berwarna gelap dan berwarna merah pada bagian penunjuk kepala, termasuk deskripsi bagian. Terima kasih, kami sampaikan jika ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang paham dari pernyataan Masukan atau saran, silakan. Silakan yang mau menambahkan ada sesuatu yang keliru atau yang kurang tepat, ada sanggahan mungkin dari kelompok lain. Sudah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok yang kedua, kelompok apem ya, silakan maju ke depan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok apem akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Benda kepolisian teknologi adalah benda besar yang pernah ditemukan, termasuk dalam definisi. Tapi satu memiliki fitur keamanan yang menggunakan teknologi, termasuk dalam teks deskripsi. Makanan adalah cairan bukan cukup ikutan kecil, serangga atau cacing. Termasuk dalam definisi suara penyanyi itu maksud enak dengar. Masuk dalam teks deskripsi maka dua bagian tubuh kunang-kunang warna gelap dan warna titik merah pada bagian mulut kepala. Masuk dalam teks deskripsi. Dan dari kelompok apem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi kelompok apem. Mungkin dari kelompok yang lain ada masukan, saran atau mungkin sanggahan mengenai hasil laporan diskusinya, ada yang keliru mungkin kurang tepat, sudah pas, sudah sesuai. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok apem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang seluruh teks hasil observasi. Yang pertama, bunga rafflesia arnoldii adalah bunga yang besar yang pernah ditemukan. Merupakan definisinya itu ada pernyataan. Dua, HP Samsung memiliki fitur keamanan cuma menggunakan segi jari. Merupakan deskripsi bagian. Yang ketiga adalah makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan seperti kecil, serangga atau cacing. Serangga atau cacing merupakan definisi yaitu terdapat pernyataan umum. Yang keempat, suara penyanyi itu merdu dan enak didengar merupakan deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah bentuk seluruh bagian tubuh kunang-kunang berwarna gelap dan berwarna putih terang pada bagian penunjuk kepala merupakan deskripsi bagian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan. Tidak ada? Cukup jelas ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang sudah kalian laksanakan tadi, ada beberapa hal
yang kalian sudah pelajari. Di antaranya yang pertama tentang bagaimana menyusun struktur laporan teks hasil observasi yang terdiri dari 1. Pernyataan umum, 2. Deskripsi bagian, yang ketiga manfaat. Nah, dari situ kalian bisa menelaah di buku, misalnya di buku cerita, di buku pengarang. Kalian bisa mengambil contoh laporan hasil observasi itu dari berbagai sumber. Nah, dari sini apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini? Merasa senang? Apa yang kalian bisa pelajari tadi? Ya. Yang keras? Coba. Iya, bisa memahami hasil observasi. Kemudian apa lagi selain memahami itu? Ya, apa? Yang keras? Dapat bekerja sama dengan kelompok. Kemudian apa lagi? Dapat membedakan, betul sekali. Kalian bisa membedakan mana sih yang termasuk deskripsi umum, bagian ataupun yang manfaat. Dan setelah kalian bisa mempelajari materi pada pagi hari ini, minggu depan mereka akan berikan beberapa contoh laporan teks hasil observasi. Kemudian kalian telaah lagi dan struktur kaidah kebahasaannya, tanda baca yang betul seperti apa, dan tanda penghubung. Baiklah, terima kasih. Pertemuan kali ini Bekas anggap selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi. Saya Mimi Lastri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Singgahan. Saya masih ditemani oleh Bu Eka Jayanti, guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan pengajar praktek saya Bapak Tulus Widodo. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Eka? Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Tulus? Alhamdulillah. Baik. Sebelum saya melaksanakan beberapa pertanyaan di kegiatan pasca observasi ini, Bu Eka, bahwasannya saya akan memberikan evaluasi bahwasannya di kegiatan observasi yang kemarin sudah dilakukan, bahwasannya Bu Eka sudah melaksanakan kegiatan observasi dengan baik, mulai dari kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, ataupun kegiatan monitor. Nah, untuk selanjutnya Bu Eka, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama yaitu bagaimana sih perasaan Bu Eka berkaitan dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung di dalam kelas? Ya, perasaannya semangat Dwi, tapi karena belum terbiasa, akhirnya itu awalnya tegang. Namun kok alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya. Oke. Kemudian Bu Eka ya, pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan kembali Bu Eka area pengembangan apa yang Bu Eka lakukan di dalam kelas, kemudian mungkin bisa dari tahapan-tahapannya dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas pada saat observasi. Baik. Tahapannya yang pertama kemarin itu sudah merancang perangkat pembelajaran. Di antaranya sudah membuat modul, membuat LKPD, kemudian juga membuat lembar untuk diskusi gitu. Itu
untuk tahapannya. Iya. Terus untuk area pengembangannya Bu Eka mungkin bisa diceritakan kembali. Untuk area pengembangannya gini dulu, nanti ada 2 segi. Dari segi pengetahuan, anak-anak itu diharapkan dapat menelaah teks hasil observasi menurut kaidah kebahasaan, dari strukturnya mungkin itu seperti itu. Kemudian dari keterampilannya, dari segi keterampilan, mungkin anak-anak itu bisa menulis teks hasil observasi dalam bentuk kata, kalimat, bisa diwujudkan dalam bentuk artikel, atau mungkin nanti pengembangannya ke arah buku tempel seperti itu Bu. Nanti bisa ditempel di mading atau yang lain seperti itu. Oke, berarti menurut Bu Eka area pengembangannya ini di pengetahuan dan keterampilan, dan harapannya sudah melakukan tahap dengan membuat modul, dengan membuat persiapan LKPD dan sebagainya. Oke, untuk berikutnya Bu Eka ya, dari yang sudah Bu Eka lakukan proses pembelajaran, kira-kira kekurangan atau kendala-kendala apa sih yang Bu Eka hadapi pada saat pelaksanaan observasi? Iya. Menurut saya kemarin itu sudah berjalan dengan baik, namun masih ada sedikit kendala. Di antaranya ada beberapa murid atau siswa yang kurang aktif Bu, dalam kelompok. Kemudian ada beberapa yang mungkin ramai dan tidak fokus pada kelompoknya, tidak fokus berdiskusi seperti itu. Oke, berarti masih ada siswa yang masih kurang aktif ya, kurang berkolaborasi di dalam kelompok. Oke, dari siswa yang kurang aktif, kurang bekerja sama, kurang refresh seperti itu, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Siswa tidak mau terlibat itu kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin dalam pembagian kelompok jumlahnya terlalu banyak, atau mungkin bisa kita kelompokkan, atau mungkin saya yang lebih melakukan pendekatan dalam pembagian kelompok, disesuaikan dengan minat siswa, yaitu ada mungkin gaya belajarnya yang sesuai, seperti visual, kinestetik, auditori, sehingga anak itu akan merasa lebih nyaman dengan gaya mereka sendiri. Berarti disesuaikan dengan siswa itu sendiri, disesuaikan dengan minat belajar siswa itu, mulai dari gaya kinestetik, auditori dan seperti itu. Berarti itu termasuk rencana Bu Eka ke depan ya untuk ini sepertinya seperti itu, menghadapi tadi anak-anak yang kurang aktif tadi ya. Oke, kemudian ini Bu Eka, kira-kira ini rencana yang kira-kira Bu Eka tadi ingin lakukan itu kapan akan direncanakan mau dilakukan? Secepatnya Bu, di pembelajaran berikutnya. Di pembelajaran berikutnya. Dari rencana itu yang akan secepatnya itu bisa menurut Bu Eka, siapa yang ingin Bu Eka untuk meminta mendampingi agar apa rencana-rencana itu bisa berjalan dengan baik ke depannya? Pemikiran saya mungkin mengajak Bu Endang selaku guru senior bahasa Indonesia di sini yang lebih paham mengenai bagaimana isi materi tentang tema atau materi yang saya ajarkan berikutnya, mungkin karena beliaunya lebih memahami, terutama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Berarti memilih Bu Endang karena beliaunya lebih senior, lebih memahami materi-materi yang baik. Terima kasih Bu Eka, terima kasih Pak Tulus di kegiatan pasca observasi hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.